salam sehat. Ya, Baik, Pak Roni, ini terkait dengan didapatnya ya hasil ya, pemeriksaan untuk kendaraan roda 2 tanpa manifest dan juga ribuan dus minyak goreng. Nah, ini pemeriksaan yang dilakukan Kamis kemarin ini adalah pemeriksaan rutin yang selalu dilakukan, Pak. oke, oke Bu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Letkol Laut Roni, selaku dan Lana Labuan Bajo. Uh, Mengenai kejadian kita tangkap tangan kemarin, uh, memang kita ada semacam PKS ya. Jadi ada permintaan dari Pelindo, dalam hal ini Pelindo, bahwa kita untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Dermaga Pelindo WK Lambu, gitu. Jadi keseharian kita tiap hari kita melaksanakan pengamanan di dermaga, dalam hal ini adalah melaksanakan pengawasan, monitoring, dan juga pengamanan terhadap mobilitas baik yang keluar masuk kapal-kapal yang ada di Pelabuhan Pelindo WK Lambu. Kebetulan pada saat itu sore itu ada kapal masuk, dalam hal ini adalah KM Dharma Rucita 7. Itu seperti biasa kita melaksanakan pengawasan dan pengamanan tersebut untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk segala potensi-potensi kegiatan yang tidak diinginkan dan kerawanan yang bakal terjadi di Manggarai Barat. Kebetulan ada laporan dari anak buah saya bahwa dalam pengawasan itu kita melihat ada beberapa peletakan sepeda motor yang tidak lazim. Dalam hal ini penempatannya agak dipaksakan di beberapa truk. Nah, gitu. Nah, ada inisiatif dari anak buah saya yang di lapangan ya mengadakan pengecekan. Biasanya kalau secara pengiriman kendaraan-kendaraan itu biasanya tersusun rapi. Biasanya dalam satu truk atau beberapa truk pun juga tersusun rapi. Ini kesannya agak disembunyikan. Nah, itu kita langkah awal kita tanya-tanya dulu, ternyata kita cek tidak didapat surat-surat, tidak dilengkapi dengan surat-surat yang harus dimiliki. Bahkan dari manifest pun tidak ada. Nah, ini sangat rawan. Akhirnya kita langsungkan kegiatan awal, pencegahan awal, aksi awal, kita turunkan kendaraan-kendaraan ini. Nah, kita amankan dulu, termasuk para pengemudi truk, kita mintain keterangan awal lebih dahulu. Kemudian secara pengembangan kita laksanakan pengecekan terhadap truk lain. Nah, kemudian kita melihat ada 2 buah truk itu memuat minyak goreng yang cukup banyak. Nah, kita cek, apalagi dengan situasi yang saat ini di seluruh Indonesia bahwa terjadi kelangkaan dengan minyak goreng. Nah, kita akan mencoba memastikan bahwa minyak goreng ini benar sesuai didistribusikan pada tempat-tempat yang semestinya sesuai dengan administrasi yang ada, sehingga dipastikan kita menghindari potensi-potensi untuk penimbunan dari minyak goreng. Nah, kita dapat pada saat penyelidikan minyak goreng tersebut, ternyata minyak goreng tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah. Bahkan hanya secari kertas kecil tipis, hanya berbunyi sekitar kurang lebih 600 dus ya, 600 dus. Itu hanya tulis mereknya aja, dalam hal ini adalah Mubarok, tapi tidak tertulis siapa yang ngirim, siapa yang menerima, tidak ada. Bahkan di situ hanya tertulis nama sekian dus minyak goreng sama tanda tangan sama cap aja. Tanda tangannya ini juga tanda tangan siapa, nggak jelas. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak lazim. Nah, kita langsung pencegahan awal, kita turunkan semua. Pada saat kita turunkan, sementara karena rute di dermaga WK Lambu untuk menuju ke apabila kita langsung serahkan ke pihak Polres, jadi Polres adalah yang lebih berwenang untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut, ini agak terkendala, sehingga sementara kita amankan dulu di gudang Pelindo, baru besok paginya kita melaksanakan serah terima
barang bukti dan berita acara kepada pihak Polres, di mana pihak Polres adalah pihak yang berwenang untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan barang bukti yang kita tangkap basah itu tersebut. Dari barang bukti itu kita dapat ada sejumlah 26 kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan surat sama sekali, dan juga minyak goreng 600 dus, dan itu ditotal dengan jumlah liter sekitar kurang lebih dari 18 ton. Oke. 18 ton. Dan itu semua kita serahkan kepada pihak Polres pada hari berikutnya pada pagi pukul 09.30. Selebihnya untuk penyelidikan lebih lanjut adalah dari pihak Polres Manggarai Barat. Terkait dengan kejadian ini, kita menjadikan suatu perhatian khusus bahwasanya perekonomian yang ada di Manggarai Barat pintu masuk dari Flores NTT itu memang sangat rentan, dimulai dari pelabuhan WK Lambu Pelindo ini. Nah, kita selaku pihak TNI AL dan kita sudah melaksanakan PKS pengamanan di Pelindo, kita akan gencar dan mengawasi seluruh pergerakan, distribusi, mobilitas yang keluar masuk lewat laut, khususnya di Pelabuhan Pelindo WK Lambu. Nah, kita berharap dengan kita berkolaborasi dengan pihak instansi samping, baik Polres, Bea Cukai, KSOP, Pelindo, Kejaksaan, kita berharap kita dapat mengurangi seluruh kegiatan yang berpotensi merugikan dari pemerintahan daerah dan juga merugikan pada masyarakat pada umumnya. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Baik, berarti ini secara lengkap disampaikan kronologis penangkapan kemarin nih Pak Rudi ya. Nah, dari 600 dos minyak goreng atau sekitar 18 ton, kemudian 26 kendaraan bermotor tanpa surat-surat dan dokumen yang lengkap ini Pak, bagaimana tanggapan dari pelaku ini sendiri ketika ditangkap tangan Pak? Ya. Dari pemeriksaan awal di Pomal Lana Labuan Bajo, memang didapat keterangan dia memang ada pengiriman dari beberapa pihak yang bisa saya sebutkan karena lebih lanjut adalah kewenangan dari pihak Polres. Dari penyidikan awal itu memang dia ada pengiriman barang yang dari Surabaya menuju ke daerah Manggarai Barat. Dalam hal ini dia akan ngirim ke daerah Ruteng. Itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Nah kemudian barang-barang ini yang disita sudah diserahkan ke pihak kepolisian Pak ya? Ya, semuanya kita serahkan ke pihak kepolisian Bu. Jadi terkait kewenangan Angkatan Laut, kewenangan dari pihak kepolisian, kita cukup pengamanan di laut, penegakan hukum di laut. Kalau di dermaga itu kita terkait dengan pengamanan karena kita melaksanakan PKS. Jadi untuk penyelidikan lebih lanjut, kita serahkan kepada pihak kepolisian selaku kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan. Demikian Bu. Kemudian Pak, bagaimana sistem pengawasan dan juga pemeriksaan yang dibangun yang dilakukan oleh Lana Labuan Bajo dalam aktivitas bongkar muat di pelabuhan dan juga upaya stabilitas keamanan di laut nih Pak, seperti apa? Ya Ibu. Kita menyadari Bu, kita Lana Labuan Bajo ini adalah pangkalan lanal yang baru berdiri. Saya sendiri pun baru berdiri sekitar kurang lebih 7 bulan. Memang sebelumnya lanal ini adalah lanal tipe D, statusnya masih pos, waktu itu adalah posal. Dengan saya masuk sekarang adalah sebagai lanal tipe C yang sejajar dengan Kapolres, dengan instansi samping, Kajari, dan sejajar dengan Forkompinda. Dengan kita mempunyai alutsista yang sangat terbatas, kita di sehari melaksanakan pengamanan berkolaborasi khususnya dengan Polairut, dengan KSOP Sabandar, dan juga dengan TNK. Karena sangat kental sekali di Labuan Bajo ini adalah berhubungan dengan Taman Nasional Komodo. Kita melaksanakan banyak sekali kerawanan di Taman Komodo ini terkait seperti perburuan liar, terus kemudian pencurian karang-karang terumbu karang, dan itu adalah memang sebuah potensi kejahatan yang sangat rawan terhadap pelestarian Pulau Komodo. Selain itu kita juga melaksanakan pengecekan terhadap mobilitas terkait kapal-kapal penisi yang keluar masuk di sini. Karena apa? Kita melihat kapal-kapal penisi ini juga banyak
dikunjungi oleh masyarakat asing. Kita juga berkomunikasi dengan pihak imigrasi bahwasanya potensi-potensi kesehatan yang berada kegiatan di atas kapal penisi itu menjadikan sebuah sorotan utama, khususnya terkait penegakan hukum, kedaulatan hukum yang ada di Manggarai Barat. Banyak sekali potensi-potensi itu, seperti kita dikhawatirkan ada kegiatan peredaran narkoba atau kegiatan prostitusi atau kegiatan-kegiatan yang ilegal yang di luar pengawasan kita tanpa melewati di dermaga. Nah, ini yang sangat berbahaya adalah yang banyak kegiatan yang ada di laut. Nah, ini dengan keterbatasan Lanal Labuan Bajo, kita semuanya berkolaborasi dari pihak Polres, Polairut dalam hal ini, dan juga dengan KSOP, dengan patrolinya, bahkan dengan tim Basarnas, Bu. Basarnas. Kenapa? Karena selama ini banyak kejadian kecelakaan di laut terkait dengan para wisatawan yang ada di laut, itu banyak mengalami kecelakaan. Dengan Basarnas pun yang dengan jumlah sedikit personelnya, kita juga secara bergabung bila ada kejadian-kejadian kecelakaan di laut, kita akan melaksanakan kolaborasi untuk melaksanakan pertolongan pertama. Sebagai info aja, dalam 1 bulan ini sudah ada 3 kecelakaan di laut, baik itu kapal rusak, kapal terbakar, maupun masyarakat wisatawan yang mengalami kecelakaan berupa sakit. Nah, itu memang sangat kental kejadian di laut, khususnya di Labuan Bajo ini, untuk dilaksanakan sebuah kegiatan patroli untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Demikian, Ibu. Baik, jadi memang ini kerjasama lintas sektoral dan juga semua stakeholder nih Pak Rudi ya akan membantu untuk mengamankan pelabuhan dan sekitarnya. Baik, terima kasih Pak Rudi. Kita berharap saja dengan pengawasan ketat yang dilakukan tidak ada lagi nih kejahatan-kejahatan yang dilakukan di sekitar wilayah Laut Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Rudi, salam sehat selalu. Selamat pagi, salam sehat selalu. 100,5 FM Pro 1 RRI ND.